Halo semuanya, kali ini kami akan memaparkan penelitian kami mengenai ibu rumah tangga sebagai korban pinjaman online, studi kualitatif tentang viktimisasi digital. Adapun anggota kelompok kami ada Aura, kemudian Aurel, Asya, Faizatul, Heva, Naswa, dan saya sendiri Regina Natali. Selamat menyaksikan. Masuk ke dalam bahasan latar belakang di mana pinjaman online berbasis financial technology atau fintech semakin marak terjadi di Indonesia karena menawarkan kemudahan akses dan proses peminjaman yang sederhana. Namun, keberadaan pinjol ilegal ini menjadi ancaman serius karena sering sekali memanfaatkan celah hukum untuk menawarkan syarat yang merugikan serta melakukan penagihan secara tidak etis. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah pengguna pinjol meningkat secara signifikan dari 2022 hingga 2023 dengan dominasi kelompok usia 19-34 tahun. Sebagian besar pengguna adalah perempuan yang jumlahnya meningkat dari 6.376.576 pada 2022 menjadi 10.516.221 pada 2023. Perempuan sering memanfaatkan pinjol untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dalam keadaan darurat. Namun, keterbatasan literasi keuangan digital dan akses terhadap modal membuat mereka lebih rentan terhadap jeratan pinjol ilegal. Akibatnya, banyak perempuan mengalami dampak negatif, seperti bunga dan potongan biaya yang tinggi, intimidasi penagihan, penyebaran data pribadi, hingga kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Kemudian lanjutkan dengan pertanyaan penelitian kami yang dirumuskan dari pertanyaan bagaimana pengalaman viktimisasi digital yang dialami oleh ibu rumah tangga sebagai korban peminjaman online ilegal yang diuraikan menjadi 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga menjadi korban pinjaman online? Yang kedua, bagaimana viktimisasi ibu rumah tangga dalam pinjaman online? Yang ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban peminjaman online di Indonesia? Berikut adalah kerangka teori yang kami gunakan. Kami menggunakan Routine Activity Theory by Cohen and Feldstone di tahun 1989. Mana teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen ini bertemu, yaitu lack of capable guardian, motivated offenders, dan suitable targets. Dalam konteks viktimisasi digital yang dialami oleh ibu rumah tangga korban pinjol, yang menjadi lack of capable guardian di sini adalah OJK, UU atau regulasi, penegak hukum, keluarga, dan lingkungan terdekat. Kemudian motivated offenders di sini adalah penyedia layanan pinjol, mana mereka memanfaatkan teknologi digital, kemudian mereka mengeksploitasi kelompok rentan, dan akhirnya mereka mendapatkan keuntungan finansial. Nah, kemudian yang ketiga adalah suitable targets. Dalam hal ini suitable targets adalah ibu rumah tangga yang terkena paparan teknologi dan adanya kebutuhan mendesak. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan metode penelitian. Untuk kriteria informannya sendiri, tim peneliti itu mengambil kriteria yang pertama itu ibu rumah tangga yang pernah menggunakan layanan pinjaman online, kedua mengalami kekerasan atau intimidasi selama proses penagihan oleh debt collector, ketiga bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara dan memberikan pandangan. Setelah dilakukan wawancara, uh, kita tim peneliti menemukan 4 key informants, yaitu empat ibu rumah tangga. Namun setelah kita telah kembali, ternyata satu key informants, yaitu ibu rumah tangga ini tidak memenuhi kriteria yang ada, sehingga hanya 3 korban ibu rumah tangga dan satu pihak LBKH Jakarta. Selanjutnya, kita membahas terkait dengan tahapan analisa data. Tim peneliti sendiri itu menggunakan metode kualitatif yang berarti bahwa tim peneliti berfokus pada pemahaman mendalam terkait fenomena sosial, khususnya kayak bagaimana ibu rumah tangga mengalami viktimisasi melalui pinjaman online. Selanjutnya, untuk pengumpulan data sendiri, kami sebagai peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yang dimana bahwa kami memberikan kebebasan bagi pewawancara dalam menyelesaikan urutan pertanyaan dan menyisipkan pertanyaan lanjutan berdasarkan respon dari narasumber tersebut. Untuk wawancara sendiri, kita seperti yang saya
Katakan kita mewawancarai ibu rumah tangga dan pihak LBH Jakarta khususnya bagian advokasi. Untuk dari hasil wawancara ini, kita menganalisis data menggunakan metode analisis naratif, di mana kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek secara mendalam dari pengalaman yang diceritakan oleh informan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil temuan data. Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan metode wawancara kepada 3 informan yang merupakan ibu rumah tangga yang menjadi korban dari pinjaman online. Kami mendapatkan para informan itu melalui media sosial serta jejaring koneksi anggota tim peneliti kami. Nah, tabel yang tertera merupakan profil singkat dari informan kami. Yang pertama, Ibu M, yang memiliki tanggungan orang tua, suami, dan anak, serta beliau juga bekerja sebagai PNS. Ibu M juga berdomisili Jabodetabek, dan untuk pertama kalinya memakai pinjaman online di tahun 2023. Lalu yang kedua, Ibu E, memiliki tanggungan suami dan anak yang berdomisili di Jawa Timur dan status pekerjaannya sekarang sebagai pedagang toko kelontong. Ibu E pertama kali menggunakan pinjaman online di tahun 2020. Lalu yang ketiga ada Ibu A yang memiliki tanggungan anak yang berdomisili di Sumatera Selatan, Palembang. Beliau bekerja sebagai pedagang toko kelontong dan pertama kalinya menggunakan pinjaman online di tahun 2017. Selanjutnya mengenai gambaran fenomena yang terjadi pada ketiga informan kami. Yang pertama, informan M, pengalaman Ibu M dengan pinjaman online itu dimulai dari rasa penasaran setelah suaminya menggunakan namanya untuk pinjaman. Awalnya dengan kondisi keuangan keluarga yang stabil, Ibu M merasa bahwa pinjol ini adalah solusi praktis untuk kebutuhan mendesak. Namun tanpa adanya manajemen keuangan yang baik, ia mulai terjebak dalam lingkaran utang akibat bunga yang tinggi dan biaya yang tersembunyi. Nah, situasi yang semakin memburuk dengan adanya teror dari debt collector berupa ancaman, kunjungan berulang, dan penyebaran informasi yang merusak nama baiknya. Akibatnya, Ibu M mengalami tekanan mental berat termasuk insomnia, gangguan kecemasan, hingga psikosomatis yang memaksanya untuk mencari bantuan psikiater untuk pemulihan. Selanjutnya, informan E, Ibu E mulai menggunakan layanan Shopee PayLater untuk belanja, namun kemudian terjebak dalam praktik gesek tunai yang membebani keuangan. Untuk menutupi utang yang menumpuk, ia beralih ke pinjaman online lainnya yang menyebabkan lingkaran gali lubang tutup lubang. Di sisi lain, suami dan keluarga Ibu E tidak mendukung baik secara psikis maupun finansial, sehingga ia harus melunasi hutang sendiri sambil menjalankan usaha kecil. Selain tekanan dari suami terkait pengelolaan uang, ia menghadapi penagihan agresif dari debt collector, baik melalui kunjungan langsung maupun spam digital, yang turut melibatkan teman dan kerabatnya dalam tekanan sosial. Yang terakhir, informan A, Ibu A mengetahui pinjaman online melalui anak laki-lakinya, di mana ia terpaksa meminjamkan uang untuk membayar cicilan motor setelah kehilangan pekerjaan. Nah, tanpa sepengetahuan Ibu A, anaknya tuh mencantumkan kontak Ibu A sebagai kontak darurat. Nah, ketidakmampuan anaknya melunasi hutang menyebabkan tekanan dari debt collector termasuk teror berulang melalui telepon. Nah, adanya juga kunjungan debt collector ke rumah dan penyebaran data pribadi mereka. Ibu A merasa cemas
takut dan tertekan, terutama setelah debt collector mendatangi tempat kerja baru anaknya. Sebagai kontak darurat, Ibu A merasa harus membantu melunasi hutang anaknya, meskipun situasi ini berdampak besar pada kondisi emosional dan kesejahteraan keluarganya. Selanjutnya, analisis konsep viktimisasi terhadap 3 informan berdasarkan temuan data wawancara kami. Nah, viktimisasi sendiri adalah suatu proses di mana seseorang menjadi korban baik dari segi fisik, psikologis, moral, maupun seksual. Yang pertama, viktimisasi terhadap Ibu M. Ibu M ini mengalami stres yang tinggi akibat dari adanya tekanan secara verbal dan non-verbal yang diberikan terus-menerus oleh debt collector dalam proses penagihan. Nah, Ibu M telah mengalami viktimisasi secara signifikan dan mendapatkan dampak psikisnya yang cukup serius sehingga Ibu M harus mendapatkan perawatan dari psikiater karena tekanan yang diterima tersebut. Ia mendapatkan 16 penyerangan dari debt collector dalam kurun waktu 5 hari. Nah, selain penyerangan dan ancaman, Ibu M juga mengalami viktimisasi dan pencemaran nama baik di media sosial kantor Ibu M. Hal ini tentunya berdampak pada reputasi Ibu M dalam hubungan sosialnya. Kemudian pelecehan verbal dan kata-kata kasar juga kerap kali didapatkan oleh Ibu M oleh debt collector yang berujung pada penghinaan berbasis gender. Kemudian analisis konsep viktimisasi terhadap informan Ibu A. Ibu A kerap kali mendapatkan teror dari debt collector dengan didatangi ke rumah maupun lewat telepon. Nah, Ibu A ini sendiri tidak sedari awal tidak memiliki niat akan melakukan pinjol, tetapi karena anak laki-lakinya yang melakukan pinjol, kemudian debt collector menagih ke Ibu A karena anak laki-lakinya ini menjadikan kontak Ibu A sebagai kontak darurat utama tanpa sepengetahuan Ibu A. Saat Ibu A didatangi oleh debt collector untuk menagih cicilan pinjol anaknya, ia merasakan stres dan tekanan secara emosional. Ibu A mendapatkan maki-makian dari debt collector dan juga penyebaran data informasi terkait Ibu A serta data informasi anaknya. Nah, tindakan ini tidak hanya melanggar privasi Ibu A maupun anaknya, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis dan rusaknya reputasi sosial. Ada dampak sosialnya juga di mana Ibu A semacam merasakan dampak labeling, dicap oleh tetangga-tetangganya bahwa sebagai Ibu A itu sebagai orang yang terlibat dengan pinjaman online, ia merasa dicap sebagai individu yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipercaya. Nah, kemudian ada informan Ibu E. Ibu E menyatakan rumahnya didatangi oleh debt collector setiap 1 bulan sekali. Meski tidak ada tindakan represif dari pihak debt collector, namun kedatangan dengan skala yang sering tentu menimbulkan rasa malu dan timbullah ketidakpercayaan terhadap Ibu E. Jadi sama kayak kerabatnya dan tetangganya juga mencap Ibu E sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Viktimisasi lainnya yang dialami Ibu E adalah adanya tekanan dari suami Ibu E agar viktimisasi ini yang mengakibatkan Ibu E terlibat dalam pinjaman online adalah adanya tekanan dari suami untuk memenuhi kebutuhan untuk dapat dari uang yang diberikan suami untuk dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kehidupan Ibu E beserta keluarganya. Nah, hal tersebut tentunya tidak dapat Ibu E penuhi sebab biaya hidup yang semakin tinggi memaksa Ibu E untuk akhirnya mencari jalan keluar, dan jalan keluar yang diambil Ibu E adalah dengan pinjaman online.
Dan kemudian pinjaman online ini mengakibatkan Ibu E memiliki tanggung jawab ganda, yakni bekerja dan mengurus rumah tangga karena suaminya nggak mau sama sekali bantu Ibu E untuk membayar hutang-hutang pinjaman online-nya. Akhirnya alhasil Ibu E harus berdagang makanan, kemudian juga harus mengurus rumah dan mengurus anak. Dan Ibu E juga menyatakan sebenarnya hasil dagangnya juga nggak cukup untuk bisa melunasi pinjolnya. Maka Ibu E jadi sering melakukan memohon-mohon semacam negosiasi ke pihak pinjaman online-nya, dan suaminya juga tidak tidak kerap membantu, keluarga dan kerabatnya juga tidak ada yang membantu, Ibu E tidak mendapat dukungan. Kemudian untuk analisis teorinya, kami menggunakan routine activity theory yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada motivated offender. Di sini pelaku yang termotivasi atau yang lebih potensial adalah pihak penyedia layanan pinjaman online serta agen penagih hutang atau debt collector. Pihak penyedia layanan pinjaman online memiliki banyak sekali cara untuk menarik para korbannya terjerat dalam jeratan utang. Dan sehingga para ibu rumah tangga yang terdesak dan kurang mengerti akan sistem tersebut kemudian tertarik dan terjebak dalam lingkaran setan pinjaman online. Di sisi lain, agen penagih utang dan atau debt collector saat melakukan penagihan kepada para korban yang telat bayar atau gagal bayar akan melakukan segala macam viktimisasi seperti misalnya memanipulasi, mengintimidasi, mengancam korban supaya mereka dapat melunasi tagihannya. Kemudian elemen kedua ini terdapat suitable target, di mana mereka adalah pihak yang paling terancam menjadi sasaran atau target dari kejahatan oleh pelaku. Di sini Forehand dan Felsen mengungkapkan ada 4 atribut. Yang pertama ada value, inertia, visibility, dan access. Yang pertama ada nilai target, di mana ini merupakan nilai moneter, yakni penarikan bunga yang besar, ataupun bisa berupa nilai simbolis, yang mana status korban sebagai ibu rumah tangga menjadikannya sasaran empuk untuk terjerat dalam pinjaman online. Lalu yang kedua ada inersia atau hambatan fisik atau psikologis yang menghalangi pelaku untuk melakukan kejahatan. Di sini bersifat rendah karena transaksi itu bersifat digital. Namun pada kasus Ibu E, nilai inersianya itu tinggi. Lalu yang ketiga ini ada visibilitas target, yang mana ini sangat mempengaruhi risiko penemuan informan oleh pelanggar potensial akibat tereksposnya data-data pribadi korban melalui proses pendaftaran pinjaman online. Kemudian atribut terakhir ada akses. Di sini akses ini bersifat sangat mudah karena layanan pinjaman online itu bersifat digital, sehingga pelaku dapat menghubungi korban kapan saja melalui telepon atau pesan teks. Lalu aspek terakhir dari routine activity theory ada the absence of guardian, di mana ketiadaan penjaga ini dapat memberikan celah pada pelaku untuk melakukan pelanggaran kepada korban. Di sisi lain, regulasi penegakan hukum dan lembaga pengawasan terhadap pinjaman online ini masih lemah terhadap praktik pinjaman online ilegal, sehingga para korban di sini masih berada dalam posisi rentan karena mereka tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk melaporkan praktik-praktik pinjaman online dan viktimisasi yang pernah mereka alami dari pihak penyedia layanan pinjaman online. Selanjutnya kita masuk ke komparasi jurnal. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami, ada beberapa persamaan dengan jurnal-jurnal yang kami kaji. Yang pertama yaitu bahwa jurnal kami maupun jurnal yang kami kaji menyoroti bagaimana perempuan, terutama ibu rumah tangga, menjadi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi keuangan karena tanggung jawab sosial dan ekonomi yang mereka emban. Berdasarkan penelitian kami, ibu rumah tangga juga menjadi target eksploitasi dalam pinjaman online akibat tekanan ekonomi dan tanggung jawab yang mereka miliki. Penelitian dan jurnal yang dikaji juga mengidentifikasi stres, tekanan psikologis, dan isolasi sosial sebagai dampak utama dari utang. Berdasarkan hasil penelitian kami, korban juga menghadapi teror dan tekanan psikologis dari debt collector. Baik penelitian kami maupun jurnal lainnya menunjukkan bahwa absennya pengawasan dan regulasi yang belum memadai meningkatkan resiko viktimisasi bagi para perempuan. Perbedaan antara jurnal kami dan jurnal lainnya yaitu bahwa
Penelitian kami berfokus pada pinjaman online yang seringkali melibatkan teknologi finansial dan eksploitasi data digital, sedangkan beberapa jurnal lainnya lebih menyoroti pinjaman ilegal tradisional seperti rentenir. Penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan beberapa jurnal lainnya menggunakan data survei kuantitatif. Lebih jauh, penelitian kami secara eksplisit menyoroti viktimisasi digital seperti intimidasi melalui medsos dan pencemaran nama baik. Hal ini tidak selalu menjadi fokus utama pada jurnal lain, kecuali pada jurnal yang berkaitan dengan vintage. Selanjutnya, meskipun sebagian jurnal mencakup gender, tetapi penelitian kami menekankan interaksi gender dengan teknologi, yang dimana ini masih jarang menjadi fokus utama dalam jurnal lainnya. Kemudian ada research gap, bahwa penelitian kami mencakup eksploitasi data digital dan serangan melalui medsos oleh debt collector. Aspek ini masih kurang terwakili dalam literatur seperti Dunn and Mirzai atau Calegari yang fokus pada aspek tradisional utang. Lebih jauh, beberapa jurnal membahas kebutuhan kebijakan untuk perlindungan perempuan, tetapi tidak ada yang secara mendalam mengeksplorasi bagaimana regulasi vintage dan pengawasan terhadap perusahaan pinjol dapat mencegah viktimisasi digital. Penelitian kami juga menggunakan routine activity theory untuk mengidentifikasi pelaku, korban, dan absennya pengawas. Hal ini memberikan perspektif baru yang tidak terlalu banyak digunakan dalam jurnal lainnya. Lebih jauh, sebagian besar jurnal yang dikaji berbasis pada konteks negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa, atau negara berkembang seperti India dan Cina. Jadi penelitian kami ini bisa menambah wawasan spesifik mengenai dinamika di Indonesia yang belum banyak tereksplorasi.